Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita dapat mengudara kembali. Dan bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam urusannya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita nanti akan kembali Bapak Ibu untuk membagikan latihan soal atau referensi soal yang mungkin nanti buat kita latihan. Dan kali ini kita membuat merangkum soal dari Kemdikbud, soal pretest PPG untuk teman-teman kita di guru SD atau di guru kelas SD Bapak Ibu ya. Dan semoga nanti diberikan kelancaran bagi teman-teman yang sudah mendapatkan panggilan pretest PPG di SIM PKB. Semoga nanti diberi kelancaran, diberi kelulusan dan bisa mendapatkan panggilan berikutnya untuk PPG. Dan teman-teman kita yang berada di GPAI khususnya yang sudah pretest alhamdulillah, yang sudah PPG alhamdulillah, semoga tambah berkah. Dan yang pretest akan tetapi belum terpanggil, mungkin yang pretest tahun 2019 ya yang terakhir, mudah-mudahan saja segera mendapat panggilan untuk PPG. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke latihan soal. Dan nanti seperti biasa kami akan menghitung, silahkan nanti Bapak Ibu tebak untuk jawabannya, dan kita nanti akan memberikan pembahasan sedikit ya Bapak Ibu, pembahasan singkat dan tepat, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Sebelum kita ke soal yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal yang pertama. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A, yaitu penalaran pasca konvensional. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi pembahasannya, peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konvensional. Artinya pada tingkatan ini anak melakukan sesuatu Bapak Ibu, tetapi sesuatu itu telah ditetapkan oleh orang lain, misalnya orang tua atau pemerintah Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat itu adalah penalaran pasca konvensional. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Saya ulangi, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Bapak Ibu. A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, yang D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban nomor 2 yaitu adalah B Bapak Ibu, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini adalah makna istilah kognitif Bapak Ibu. Untuk pembahasannya, jadi istilah kognitif adalah secara makna kognitif merupakan semua kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sebagai akibat individu tersebut menerima pengetahuan setelahnya. Ini untuk jawaban nomor 2, yang tepat adalah B, kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan
kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret. Merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sama dengan 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, dan D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Bapak Ibu silahkan tebak. Jadi hal-hal yang terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia titik-titik. Mungkin ini soal yang pernah ada yang keluar juga Bapak Ibu ya. Sering keluar ya. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C Bapak Ibu, yaitu umur 7 sampai 11 atau 12 tahun. Untuk pembahasannya, jadi kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia 7 sampai sama dengan 11 atau 12 tahun Bapak Ibu. Dan teori perkembangan kognitif merupakan metode yang dimana dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang dimana hidup di antara tahun 1896 sampai dengan 1980. Pada teori ini dia memberikan berbagai macam konsep utama di dalam lapangan psikologi, perkembangan, dan juga yang dimana kemudian berpengaruh terhadap berbagai macam perkembangan konsep dari kecerdasan seorang anak Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah C, 7 sampai dengan 11 atau 12 tahun. Kita lanjut soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globek, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungan sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Dan D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Silakan tebak Bapak Ibu nomor 4, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat adalah A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Jadi menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA atau IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak Bapak Ibu. Yang dikenal sebagai tahapan biasanya media-media tersebut digunakan untuk membuktikan salah satu teori ataupun materi yang sedang dipelajari sehingga relevan dengan logika peserta didik saat menjalani pelajarannya. Penggunaan media dalam pembelajaran biasanya juga disebut sebagai tahap operasional konkret yang sangat penting untuk perkembangan kognitif anak Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri, termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah C, yaitu emosional. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Jadi kecerdasan emosional anak, emotional intelligence,
adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Dengan tujuan apa? Meningkatkan, memotivasi kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi nomor 5 untuk jawabannya adalah C, yaitu adalah emosional. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, dan D. Spiritual. Silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah A, yaitu sosial emosional. Kita lihat pembahasannya. Jadi seorang peserta didik selalu ingin mendominasi, Bapak Ibu ya, selalu mendominasi, inginnya mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia berkeinginan untuk memisahkan diri dan cenderung untuk mau belajar sendiri, Bapak Ibu. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial dan emosionalnya, Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, dan D. Kemampuan komunikatif. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban nomor 5 adalah A, yaitu adalah kemampuan kognitif, Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Jadi kemampuan kognitif adalah keterampilan berbasis otak, Bapak Ibu ya, berbasis pikiran yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah A, kemampuan kognitif. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C, yaitu pasca konvensional. Kita lihat pembahasannya. Jadi anak yang memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan diri sendiri, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Jadi pernyataan tersebut Bapak Ibu merupakan tahapan perkembangan moral pasca konvensional, Bapak Ibu. Untuk jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Menformulasikan tindakan. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah C, yaitu penciptaan hubungan yang baik.
Kenapa Bapak Ibu penciptaan hubungan yang baik? Jawabannya kita lihat pembahasannya. Jadi metode yang paling berpengaruh dan efektif dalam pendidikan adalah pendekatan kasih sayang Bapak Ibu. Salah satunya dengan penciptaan hubungan yang baik. Sebab kasih sayang dan penciptaan hubungan yang baik memiliki daya tarik dan motivasi akhlak yang baik juga, serta memberikan ketenangan kepada anak yang nakal sekalipun. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah C, penciptaan hubungan yang baik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Seorang anak dididik merasa kurang bersemangat pada jam usai pembelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan perkembangan potensi berupa faktor A, intelijensi dan kognitif, B, budaya dan pembiasaan, C, keluarga dan lingkungan masyarakat, dan D, emosional dan kepribadian. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah keluarga dan lingkungan masyarakat Bapak Ibu. Jadi untuk jawabannya adalah C. Jadi pembahasannya, seorang peserta didik merasa kurang bersemangat dan jam usai pembelajaran dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan kok sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai, ya Bapak Ibu, memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu dalam pembelajaran seorang anak. Dan jangan sampai nanti anak-anak semacam ini Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti Bapak Ibu apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A, kesulitan akademis, B, gangguan simbolik, C, gangguan non simbolik, D, gangguan sosial. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah B, yaitu gangguan simbolik Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Jadi untuk pengertian gangguan belajar simbolik adalah kondisi di mana saat anak kesulitan memahami sesuatu yang ia dengar Bapak Ibu, namun hal ini bukan karena adanya gangguan pada pendengarannya dan penglihatannya. Adapun gangguan non simbolik merupakan kondisi ketika anak kesulitan memahami pelajaran. Jadi untuk jawabannya adalah gangguan simbolik Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A, membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B, membantu siswa agar dapat melakukan penyusuan diri dengan lingkungannya, C, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, dan D, membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah C, yaitu membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Untuk pembahasannya, tujuan dilakukannya konseling adalah membantu anak dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilaku. Jadi untuk jawaban yang tepat, nomor 12 adalah C, membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita ke soal nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dan dari luar stimulus dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan pun antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exersive. Teori belajar yang dimaksud adalah A, behaviorisme, B, humanistik, C, sibernetik, dan D, konstruktivisme. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu teori belajar behaviorisme Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya.
Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi, Bapak Ibu ya. Jadi ada rangsangan, ada interaksi antara stimulus atau respon dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah A, behaviorisme. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A, sibernetik, B, humanistik, C, behaviorisme, dan D, konstruktivisme. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah A, Bapak Ibu, yaitu sibernetik. Jadi Bapak Ibu, teori konstruktivisme mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan latar belakang dan minatnya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 14 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A, humanistik, B, konstruktivisme, C, kognitivisme, dan D, nativisme. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 15 adalah A, yaitu humanistik. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Teori humanistik menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Tidak heran jika penganut teori humanistik beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan 15 soal dan beserta pembahasannya, dan mudah-mudahan bagi teman-teman kita yang sedang akan menghadapi nanti pretest PBG, mudah-mudahan saja dengan soal ini sebagai referensi atau sebagai belajar kita Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu, kita akhiri. Allahumma fil akhwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.